Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka. Allah membuat perumpamaan seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersyarikat. Bagaimana memahami ayat ini? Mari kita coba ilustrasikan. Katakanlah ada seorang laki-laki yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga atau wanita pembantu rumah tangga di dalam rumah. Lalu di dalam rumah itu ada bapak, ada ibu, mungkin ada kakek, ada nenek, mungkin ada anaknya. Dan semua ingin memerintah kepada sang laki-laki ini. Pada saat yang bersamaan ia disuruh menyapu, membersihkan rumah. Bapaknya memerintah, ya fulan, sapu ini rumah, bersihkan rumah. Buang sampah dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang bersamaan ibunya, sang istri menyuruhnya untuk berangkat ke pasar. Beli ikan, beli sayur, beli tahu, lauk pauk dan sebagainya. Pada saat yang bersamaan anaknya yang laki-laki minta dia untuk mengantarnya, menyupiri dia berangkat ke tempat yang ingin ia tuju. Apa yang akan terjadi dengan orang ini? Tentu dia akan kesulitan untuk melakukan aktivitas yang diperintahkan oleh begitu banyak majikan. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka. Ini ilustrasi ketika seseorang memiliki tuan yang begitu banyak, yang selalu mutasyakisun, selalu berselisih. Mutasyakisun, sang bapak, sang suami dan sang istri dan anak atau orang-orang yang ada selalu berselisih. Ketika ia menyuruh orang itu untuk membersihkan rumah, sang bapak mengatakan itu pekerjaan yang penting. Tapi sang ibu berselisih kepada bapaknya, nanti saja bersihkan rumah itu. Kita mau makan, berangkatlah dulu dia ke pasar untuk belanja lauk pauk. Tapi anaknya kemudian juga berontak dan marah. Anaknya mengatakan, aku terlambat nanti ini pergi sekolah, aku terlambat ini bekerja, aku tidak bisa membawa mobil, tolong atau suruh dia untuk mengantarku berangkat ke tempat tujuan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mutasyakisun, berselisih para majikan ini, dan perselisihan itu membuat perintah yang diberikan kepada orang, kepada hamba sahaya itu akan kesulitan untuk dilakukan. Maka lihatlah mobil-mobil yang diproduksi oleh para produsen. Ada berapa setirnya? Ada satu. Hampir jarang, bahkan mungkin belum kita dapatkan. Kecuali dalam kondisi tertentu ada satu mobil yang supirnya yang ada kemudinya dua. Karena apa? Karena kesulitan kalau ada kemudinya dua. Begitu bapak sama ibu naik ke dalam mobil, bapaknya mau lurus, ibunya mau belok kiri. Begitu naik mobil jalan, bapaknya mau belok kanan, ibunya mau belok kiri. Tidak mungkin, sulit, tidak ada. Kalaupun ada, mungkin hal-hal tertentu. Ada yang sedang belajar dan sebagainya. Tapi dalam prakteknya tidak ada satupun produsen mobil yang ingin menciptakan mobil memiliki dua kemudi. Karena apa? Karena kesulitan. Tidak sampai pada tujuan. Bahkan bukan hanya tidak sampai pada tujuan, bisa jadi kendaraannya pun menjadi rusak. Pada satu perusahaan misalnya, tidak ada perusahaan itu yang memiliki lebih daripada satu pemimpin utama, katakanlah direktur utama. Kalaupun ada di bawahnya level manajer seperti itu. Kenapa? Kesulitan untuk menjalankan perusahaan. Bayangkan kalau di sekolah ada kepala sekolah lebih daripada satu, kira-kira mau jadi apa muridnya? Hari ini mau belajar, besok kita belajar, tapi kepala sekolah berikutnya besok kita libur. Saya mau santai dulu di rumah. Bayangkan itu baru 2 kepala sekolah. Kalau 3 kepala sekolah bagaimana? Kepala sekolah yang ketiga besok anak-anak suruh camping. Karena saya suka camping ke tempat-tempat tertentu. Inilah gambaran ketika Allah menyatakan daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun. Seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh orang-orang yang berserikat.
tetapi dalam perselisihan. Nah, bagaimana perspektif seorang hamba ketika memiliki majikan yang begitu banyak, lebih dari satu? Kesulitan bagi seorang hamba untuk memenuhi keinginan banyak tuannya. Mustahil, hampir mustahil. Pada saat yang bersamaan dia disuruh belajar di sekolah oleh kepala sekolahnya. Pada saat yang bersamaan wakil kepala sekolahnya juga mau jadi seperti kepala sekolah, menyuruh ia untuk melakukan aktivitas di luar sekolah. Itu baru dua. Bagaimana tiga dan seterusnya. Dan ia akan merasa kelelahan untuk memenuhi semua keinginan majikannya. Kalau majikannya itu tuannya lebih dari satu, dan dia selalu merasa was-was dan penuh ketakutan. Ketakutan karena khawatir tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh majikannya. Sehingga berikutnya yang terjadi pada hamba sahaya ini, ia tidak akan memiliki integritas. Kenapa? Karena ia akan berbohong kepada tuannya. Ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral, sekedar untuk memenuhi kebutuhan tuannya. Bagaimana dalam perspektif majikan yang banyak ini, lebih dari satu ini? Maka mereka akan selalu berselisih satu sama lain. Tuan yang banyak ini akan berselisih satu sama lain. Ketika ia menyuruh bawahannya bersihkan rumah, maka bawahannya mengatakan, saya tadi disuruh sama bapak untuk berangkat, sama ibu untuk berangkat pergi ke pasar. Maka bapak ini marah sama ibu. Apa-apaan ibu ini? Rumah kotor, sebentar lagi datang tamu, mau ada pengajian di rumah. Kok baru pergi ke pasar? Kenapa enggak dari tadi? Yang ada adalah marah-marah karena selalu berselisih. Dan tuan yang banyak ini tidak suka dengan hambanya yang tidak mau melakukan perintahnya. Bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam perspektif seorang hamba yang memiliki banyak tuan, ia tidak akan pernah merasa tenang. Ia kesulitan untuk melalui aktivitas kehidupannya. Kenapa? Karena majikannya selalu menuntut hal-hal yang harus dia lakukan, dan itu bukan dari satu sumber. Itu dari dua, bahkan lebih dari tiga sumber. Maka setiap kali datang majikan itu, ia akan merasa penuh dengan perasaan takut, perasaan khawatir. Apalagi yang mau diperintahkan ini, apalagi yang mau disuruh ini. Bisakah aku melakukannya? Kira-kira nanti kalau aku melakukan apa yang tuan satu perintahkan, bagaimana dengan tuan yang dua? Tersinggungkah dia, marahkah? Perasaan itu muncul. Sehingga ia tidak akan pernah menikmati kehidupan ini.